Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Ardiansa Cakaya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 dari LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 di Biadaan. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran aksi yang kedua dengan materi struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Ya, kesehatan itu sangat penting ya. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan pekerjaan apapun, termasuk belajar. Paham ya? Ya, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Coba adik saya pimpin dulu teman-temannya berdoa. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing dan masing-masing berdoa yang baik. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita berdoa ini supaya apa? Selama pembelajaran ya bisa berjalan dengan lancar dan kalian juga bisa menerima materi itu dengan baik ya, dan kalian mudah memahami materi. Oke, sebelum ya kita masuk pada materi, Pak Guru ingin cek dulu kehadiran sama sekretaris Bunga. Hari ini siapa yang tidak hadir, Bunga? Rizal sakit ya. Kemudian siapa lagi? Farel Alpa. Farel Alpa. Baru Aprianti Alpa. Aprianti Alpa. Abdurrahman Saleh Alpa. Abdurrahman Saleh Alpa. Rian sakit. Rian sakit. Oke. Ini banyak yang Alpa hari ini ya. Nah, ini tidak patut kita ikuti. Baik adik-adik, apa kalian siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap! Kalau sudah siap, coba laki-laki dan perempuan semuanya berdiri. Coba masukkan semuanya bajunya ini ya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Ya. Kita akan melanjutkan materi pada hari ini, masih juga berkaitan dengan teks eksposisi. Coba kalian perhatikan. Ada tulisan apa ini? Struktur organisasi. Apalagi ada apa saja di situ? Iya, sekretaris. Ini adalah struktur organisasi kelas. Dalam struktur organisasi kelas, apa boleh ketuanya di bawah, sekretaris duluan? Apa boleh atau tidak? Tidak. Harus berurut atau tidak? Berurut. Harus berurutan ya. Kemudian bahasanya adik-adik, coba perhatikan. Dalam struktur juga ada bahasa ya, ada tulisan-tulisan. Nah, hari ini adik-adik, kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ya. Maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, coba siapa yang bisa bantu Pak Guru untuk membacakan tujuan yang pertama? Ya, coba silakan, Fitra. Yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi secara lengkap dengan tepat dan cermat. Ya, bagus ya. Beri tepuk tangan kepada adik Fitra. Yang pertama, ya, setelah peserta didik bersama guru mengamati teks eksposisi tentang pertanian yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menentukan struktur dan kebahasaan. Berarti kalian harus mampu yang pertama menentukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Oke. Yang kedua, coba siapa? Ya. Oh, oke. Adik-adik berani ya? Silakan. Coba. Peserta didik melalui diskusi kelompok mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi tentang pertanian secara lengkap dengan kritis dan cermat. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga. Oke, Sulastri. Melalui
Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan struktur dan kebahasan teks eksposisi tentang pertanian secara lengkap dengan tepat dan cermat. Oke, baik. Jadi, tujuan yang kedua, kalian pada intinya mampu menganalisis, ya, mampu menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Jadi setelah kalian menentukan itu maksudnya kalian menandai mana bagian strukturnya dan kebahasannya nanti ditandai di teks itu. Kemudian kalian analisis mana bagian strukturnya. Setelah itu tujuan yang terakhir, kalian nanti akan berdiskusi. Kalian mampu menyimpulkan struktur dan kebahasan teks eksposisi tentang apa? Tentang pertanian. Pak Guru akan jelaskan tentang ya teknik penilaian yang Pak Guru gunakan pada pertemuan hari ini. Jadi, pertemuan hari ini Pak Guru akan menggunakan ya teknik pengetahuan ya. Kemudian tugas kalian Pak Guru akan nilai ya. Jadi, kalian nanti dalam pembelajaran sikap kalian ya, disiplin kalian, tanggung jawab kalian, Pak Guru akan nilai dalam diskusi. Kemudian, penilaian berikutnya, hasil tugas kalian, struktur dan kebahasan teks eksposisi. Sudah paham? Paham. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nindi. Apa saja itu struktur teks observasi? Teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi. Ya, bagus ya pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Roland. Yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang. Oke, bagus ya. Struktur teks eksposisi yang pertama, coba kalian lihat semua di slide. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Ya, jadi dalam pernyataan pendapat ini dituliskan oleh penulis tentang pendapatnya mengenai teks yang atau topik yang dia bahas. Kemudian yang kedua ada argumentasi, ya. Argumentasi. Argumen itu apa? Apa argumen itu? Ada yang tahu? Argumen. Ini sudah ada ini. Belum paham juga. Apa itu argumen? Alasan yang dapat memperkuat argumen penulis. Ya, jadi argumen itu alasan yang memperkuat pendapat. Kata atau istilah kata itu dalam teks eksposisi, ya, kalau dia berhubungan misalnya tentang pertanian, maka istilah-istilah kata yang digunakan itu tentang apa? Tentang apa? Ya tentang pertanian itu ya. Tentang apa? Pertanian. Jadi dalam teks eksposisi biasanya itu menggunakan konjungsi kausalitas. Jadi kalau ada kata-kata sebentar, kalian tak perlu suruh cari. Coba cari konjungsi kausalitas. Maka kalian cari kata-kata yang ada jika, maka, sebab, disebabkan. Kata-kata yang seperti ini merujuk pada konjungsi kausalitas. Paham ini? Ya. Kata persuasif. Ada yang tahu apa itu kata persuasif? Ya, coba Sri. Ajakan, ya, bagus. Ya, beri tepuk tangan pada adik Sri. Ya. Jadi boleh ya. Jadi kata persuasif itu ya ajakan. Jadi maksudnya dia mempengaruhi orang itu. Jadi kalau penulis itu dia harus pakai gunakan kata dalam eksposisi itu persuasif agar orang itu mengikuti pendapat dia. Paham ya? Berkelompok sudah ya. Aku akan melakukan LKPD. Ya, diperhatikan di LKPD sini. Ya. Sekarang tugas kalian adalah membaca struktur membaca teks eksposisi itu. Ya, baca dulu teks. Setelah kalian baca, kalian perhatikan, kalian tentukan mana bagian struktur yang pertama apa? Struktur yang pertama pernyataan pendapat ya? Ya, itu diperhatikan. Silakan sekarang kalian bekerja. Oke, kerjakan.
kesejahteraan, dengan pembangunan, mengusahakan, menjual, memasak, pengolahan. Saran saya di argumen itu Coba berdiri. ditambahkan. Bagaimana? Saran saya di argumen itu perlu ditambahkan. Ditambahkan apa? Ditambahkan ke kalimat. Kalimat apa yang ditambahkan? Kan tadi sampai di mana orangnya? Oleh khusus. Oke, itu saran ya. Nanti ditambahkan itu argumennya itu. Oke. Beri tepuk tangan pada kelompok Soeharto. Lanjut kelompok Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soekarno akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dapat disampaikan. Pembangunan pertanian yang hanya menitik beratkan pada peningkatan produktivitas tanpa memperhitungkan peningkatan kesejahteraan, petani akan mengakibatkan peningkatan produktivitas sesaat. Argumen yang disampaikan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, simpan dan sekaligus juga untuk meningkatkan pendapatan petani. Rekomendasi perlu penanganan pasca panen seperti bilahan dan pengolahan menjadi produk jadi. Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Coba, Sarah. Kita sudah belajar tentang apa hari ini? Strukturnya apa saja? Pernyataan umum. Kemudian jangan baca. Kata teknis apa lagi? Kausalitas. Apa lagi? Kemudian apa lagi? Apa? Fiksasi. Oke adik-adik, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Pilihannya A, B, C, D. Silakan jawab. Waktunya cuma 1 menit. Sudah? Oke. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan jadi kalau tugaskan kita akan belajar tentang teks anekdot. Ya, jadi silakan kalian pelajari di rumah. Oke? Ya. Paham ya? Ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan kerjasama. Saya harapkan kalian tetap semangat belajar ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.